Saya tahu setiap orang pasti punya definisinya masing-masing tentang HP gaming. Kalau saya pribadi, HP gaming itu cukup dengan satu kalimat, yaitu enak dipakai buat main game. Itu di luar konteks apakah HP tersebut punya fitur gaming ya, kayak misalkan kayak dia punya trigger, dia punya baterai yang awet, dia punya desain yang futuristik, sangat gaming sekali. Itu di luar itu. Karena menurut saya kalimat enak dipakai buat main game itu sudah termasuk konteks-konteks yang saya bilang tadi. Begitu. Tapi nggak sedikit handphone atau brand yang bikin handphone gaming, tapi ternyata nggak bisa ngasih experience main game yang seenak itu. Jadi yang mereka jual pada akhirnya cuma berakhir di gimmick doang gitu. Jadi sekarang saya mau cerita sebuah HP yang tadinya saya pikir mereka melakukan hal itu, yaitu cuma ngasih gimmick doang. Ternyata setelah saya pakai, HP ini menurut saya pribadi mendapat predikat enak dipakai buat main game. Ini dia Infinix GT 30. Nggak pakai Pro. Cerita ini akan saya mulai dengan betapa saya sebel sama jargon mereka. Gaming beast, hype abis. Lucu sih, dibilang beast ya enggak. HP ini tuh nggak beast amat. Banyak yang lebih tanda kutip beast gitu. Terus hype abis. Emang iya HP ini nge-hype? Menurut siapa sih? Klaim mereka doang kali. Ya namanya juga jargon ya, bebas-bebas brand aja lah. Jadi nggak ada yang salah loh, beneran. Mereka mau klaim apa aja ya terserah mereka gitu. Namanya juga marketing. Cuma saya agak sedikit geli aja. Ini opini pribadi, jadi tidak mewakili siapapun. Oke? Jujur saya nggak nyaman pakai Infinix GT 30 Pro. Versi Pro yang harusnya ngasih experience yang lebih baik. Karena harganya mahal. Kenyataannya ini HP panas loh. Nggak nyaman banget buat main game. Oke lah, kita masih bisa pakai cooler MagSafe di belakangnya gitu ya. Atau dengan aksesoris tersebut. Masalahnya saya tuh main game bisa di mana aja. Dan pingin sat gitu loh, nggak ribet. Dan nggak kebanyakan gimmick gitu. Hidup udah ribet, main game juga dibikin ribet. Aneh banget dah. Masalah panas itu yang nggak saya temuin di HP ini. Saya main Delta Force sampai baterainya habis pun, saya nggak ngerasain ada panas yang ngeganggu di tangan. Jadi nyaman aja gitu. Beda cerita sama si versi Pro-nya waktu dipakai main Delta Force sampai baterainya habis. Sumpah, panasnya itu ganggu di tangan banget. Saya cuma kuat main 2-3 game aja, selebihnya tangan udah nggak kuat pegang HP ini. Panas. Dan nggak cuma panas, versi Pro ini lebih kerasa throttlingnya ya dibandingkan versi biasanya. Dari hasil pengujian juga kelihatan kalau versi Pro-nya itu turun lebih drastis dibandingkan versi yang biasa. Oke lah, secara angka, versi Pro ini jauh lebih unggul. Lebih tinggi benchmarknya, lebih ngebut performance-nya, lebih smooth grafisnya. Pokoknya lebih high performance lah. The problem is, saya merasa Dimensity 7400 udah sangat cukup untuk mengakomodasi game yang rutin saya mainin. Saya nggak akan jadikan Genshin Impact sebagai benchmark ya, karena saya juga nggak main Genshin Impact gitu. Sejauh ini ada 3 game yang saya mainin, Delta Force, Lineage 2M, dan Smash Legend. Dan ketiga game tersebut sejauh ini lancar banget dimainin di Infinix GT 30. Itu kita baru ngomongin soal performa ya, karena secara experience sebenarnya versi biasa dan versi Pro itu punya experience yang hampir mirip ya. Contohnya GT Trigger ya. Ada yang beranggapan kalau main game pakai trigger itu adalah sebuah kecurangan gitu. Yang pada akhirnya bikin kita yang pakai trigger itu jadi makin jago. Di luar saya memang udah jago dari sononya, saya cuma mau ngasih tahu bahwa trigger itu nggak bikin lu jago. Cupu mah cupu aja. Nggak ngaruh mau dikasih trigger atau enggak gitu. Karena pada akhirnya trigger itu cuma bikin experience waktu kita main game itu jadi lebih enak, lebih nyaman aja gitu. Itu di luar konteks lu jago atau enggak gitu. Jadi menurut saya ya trigger itu nggak akan bikin kalian jago. Cuma cukup merasa kalian lebih nyaman aja waktu main game. Udah, sebatas itu aja gitu. Jadi menurut saya ya pakai trigger nggak pakai trigger sama aja gitu. Cuma memang di HP ini punya GT Trigger yang ngasih experience buat main game kerasa lebih nyaman. Jadi seolah-olah lagi main pakai konsol karena ada triggernya. Itu doang. Jadi fitur trigger ini cuma buat nyenengin diri sendiri aja. Kalau ada fans brand lain yang nyinyirin fitur ini dan bilang ini adalah fitur curang, percaya deh, mereka cuma iri doang karena HP dari brand kesayangan mereka tuh nggak bisa ngasih fitur ini. By the way, ini pendapat saya pribadi ya. Kalau kalian nggak setuju ya nggak apa-apa. Itu kan urusan kalian, bukan urusan saya. Jadi secara performa dan fitur, HP ini menurut saya sudah sangat menyenangkan dan memang layak dikasih embel-embel HP gaming. Soal gimmick-gimmick lain di HP ini, saya nggak begitu peduli sih. Biar aja dipakai sama Infinix buat jualan. Namanya juga jualan, perlu marketing kan.
Dan supaya marketingnya bisa bekerja dengan baik, ya tentu perlu sesuatu yang bisa dijual. Disitulah gimmick-gimmick tersebut berguna. Bagian pendukung buat gaming lainnya juga lumayan menurut saya. Misalnya layar ya. Layarnya pakai panel AMOLED, refresh rate-nya 144 Hz, brightness-nya juga tinggi, dan secara angka identik dengan versi Pro-nya. Respons layarnya juga bagus, nggak ada latensi, ya pokoknya nggak malu-maluin lah menyandang layar dari HP gaming. Satu lagi kelebihan versi biasa ini dibandingkan versi Pro adalah baterainya. Baterainya lebih gede dan sedikit lebih awet gitu. Kalau versi Pro baterainya 5200, versi biasa ini baterainya 5500. Yang bikin nyaman buat main game di baterai HP ini bukan soal daya tahan ya, tapi kemampuannya dalam nge-bypass power atau daya waktu charging. Jadi HP ini akan sangat-sangat aman dipakai sambil ngecas. Nah, soal bypass charging, simpelnya begini. Jadi kalau kalian pakai bypass charging, listrik yang masuk lewat kabel ke handphone itu nggak lewat dulu ke baterai, tapi langsung dipakai oleh si handphone. Jadi kalau kalian pakai bypass charging, kalian akan ngelihat bahwa baterainya itu nggak nambah. Karena daya yang masuk handphone langsung digunakan. Itu gunanya bypass charging. Keuntungannya ada dua. Pertama, baterainya umurnya akan lebih panjang karena sel-sel si baterainya tidak terpakai. Yang kedua, HP jadi semakin nggak panas. Karena panas dari baterainya itu nggak ada gitu loh. Jadi satu-satunya panas yang terasa ya panas dari hardware yang terpakai aja. Itu aja sih yang bikin saya nyaman pakai handphone ini. Selebihnya saya nggak terlalu peduli, maksudnya nggak terlalu dipusingin gitu. Misalnya desain. Infinix menyebut desain dari HP ini dengan istilah-istilah sok keren yang buat saya malah kedengaran cringe ya. Kayak sok asik sendiri aja gitu. Lumayan kelihatan gaming banget kok, walaupun rada norak menurut saya. Ya selera ya. Begitu juga dengan kameranya ya. Saya merasa nggak terlalu ambil pusing dengan kamera di HP ini. 64 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel kamera ultrawide. Terus kamera depannya beresolusi 13 megapiksel. Kualitas fotonya sih menurut saya lumayan. Di kondisi terang fotonya lumayan tajam, detailnya masih gampang ditangkap. Warna juga lumayan akurat, dynamic range-nya juga lumayan. Pokoknya lumayan bagus lah dan lebih dari cukup menurut saya. Dalam kondisi low light juga tidak mengecewakan. Seperti yang kalian lihat, foto-fotonya cukup oke, noise-nya juga cukup minim, dan dynamic range-nya juga sekali lagi lumayan. Overall sih, sudah lebih dari ekspektasi ya. Satu hal yang terasa langka adalah adanya lensa ultrawide di HP ini, dimana lensa ultrawide ini susah banget kita dapetin di range harga 2-3 juta. Ambil foto dari sudut yang lebar jadi memungkinkan di HP ini, walaupun resolusinya cuma 8 megapiksel. Foto selfie-nya juga surprisingly bagus loh. Untuk selfie, parameter yang menentukan kamera depannya bagus atau enggak itu gampang menurut saya. Asal bikin muka saya jadi kelihatan makin ganteng gitu. Saya akan bilang foto selfie-nya bagus. Sesimpel itu padahal. Tapi banyak brand yang gagal ngelakuinnya. Sayang sekali ya. Sebenarnya banyak gimmick-gimmick di HP ini, kayak lampu-lampu di bagian belakang, terus ada fitur-fitur AI yang mana selama pakai HP ini 1 bulan lebih, gimmick-gimmick itu sama sekali nggak saya peduliin gitu. Jadi saya memilih untuk mengabaikan aja. Jadi kesimpulannya menurut saya handphone ini bagus. Memang versi biasa yang keluar setelah versi Pro-nya diumumkan biasanya nggak cukup dapat spotlight atau perhatian dari netizen. Jadi jarang banget yang ngomongin. Itu jadi salah satu alasan kenapa saya mau ngebahas handphone ini. Karena menurut saya belakangan, kayaknya hampir 2 minggu terakhir, saya pakai handphone ini buat main game Delta Force sama teman-teman. Dan memang sejauh ini nyenengin gitu. Enak banget, nggak ada keluhan sama sekali gitu. Harganya 3 juta, tapi kalian bisa dapetin yang lebih murah kalau kalian beli di e-commerce. Biasanya kalau di e-commerce itu bisa lebih murah, 100-200 ribu gitu ya. Tapi yang pasti tidak mengecewakan handphonenya. Buat kalian yang cari handphone yang nyaman, tanpa perlu pertimbangan brand apa, brand A, brand B, brand C gitu. Tapi enak dipakai buat main game, fiturnya lengkap, sangat gaming sekali, desainnya cakep, punya GT Trigger. Handphone ini bisa kalian jadikan pilihan. Oke, gitu aja. Panas banget ya. Emang belakangan lagi panas banget nih guys. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.